pertanyaan yang tadi ditanyakan masalah kenapa saya nggak dikasih warisannya. Kakak saya itu tahu saya Pak punya pacar waktu itu bukan keturunan Cina. Pertama, bukan keturunan Tionghoa ya. Kedua juga beragama Islam. Nah itu jadi posisi saya jadi marah sama saya, benci sama saya sampai sekarang nggak mau ketemu sama saya nih sampai hari ini. Itu karena itu saya terpaksa harus mau mediasi baik-baik di sini di pengadilan. Bukan karena saya mau melawan kakak saya di pengadilan, bukan. Para pemirsa, hari ini khusus. Saya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada. Ini bantuin, namanya siapa? Lu namanya siapa? Uy Subianto. Subianto. Uy Subianto. Uy Subianto. Nama kerennya Cuan-Cuan ya? Iya, Cuan-Cuan. Nah, lu buka biar kelihatan tampang lu. Lu kalau pakai gini nggak kenal. Kalau ini kan kelihatan. Jadi saya ini Cuan-Cuan luar biasa, minta tolong dia cari nomor saya dari warung makar, Pak. Warung makar. Dia cari, akhirnya ketemu, minta tolong, perkaranya soal waris. Saya mau bantu karena ini orang baik, cacat, dan menurut pengacaranya Pak Sirot, memang baik pengakuan dari Cuan-Cuan sendiri maupun Pak Sirot, Cuan-Cuan belum pernah dapat ya? Belum pernah dapat. Coba cerita, Babe sama Emak ini punya kekayaan banyak kan? Iya. Kira-kira apa aja lu sebutin? Papa, Mama dulu punya aset, punya waktu sebelum meninggal, sesudah meninggal juga asetnya masih ada. Itu pabrik PT Union Keramik di Jalan Pulau Kambing nomor 1, Pulau Gadung. Luasnya 3 hektar. Wih, gede. Terus kedua punya kantor di Penerangan Barat nomor 56. Terus ada lagi aset rumah, 4 rumah. Di mana aja tuh? Jalan Pantai Mutiara, Blok SD 15. Yang dulu ditempatin tempatin mama dulu tinggal di sana. Terus kedua Jalan Pantai Mutiara, Blok SD 15. Terus terus rumah juga di Jalan Pantai Villa Gading Indah, Blok M nomor 5. Terus ada juga rumah di Jalan Pantai Kuta 2 nomor 11. Ancol Timur, Jakarta Utara. Terus ada juga pabrik di Pasar Kemis Tangerang. Ada pabrik juga? Ya, Pasar Kemis Tangerang. Ada juga aset di luar negeri, ada juga. Ya intinya Cuan-Cuan belum pernah kebagian lah ya? Belum. Nah hari ini... Jadi sejak mama meninggal, sejak ibu meninggal sampai hari ini, saya belum pernah dapat sepeser pun harta warisan. Nah itu yang namanya harta warisan itu dihitung setelah papa mama ayah ibu meninggal, baru dihitung namanya warisan. Dihitung berapa harta warisannya. Nah itu belum pernah dibagi sampai hari ini. Jadi hari ini gugatan dari pengacara yaitu tentang waris ya. Nanti Bapak bisa jelasin Pak. Jadi saya cuma pesan ya, yang begini-gini selesaikanlah, nggak perlu sampai ke pengadilan. Saudara berempat ya? Saudara 4. Yang paling gede 4. siapa? Paling gede Wi Sudiana. Yang kedua Wi Sutomo. Ketiga Wi Susanto. Keempat saya, Wi Subianto. 4 orang, harta orang tua banyak, bagi apalagi dalam kondisi sakit. Saya sih benar-benar berharap bener lah, satu saudara, satu darah, jangan ribut-ribut ke pengadilan, bikin malu. Senior-senior Tionghoa yang saya minta advice, bilang, Lius, damain Lius. Cuan-Cuan nggak minta banyak-banyak, sesuai haknya aja. Pak Sirot sebagai pengacara, coba Pak, ini boleh dijelaskan juga. Iya, terima kasih
Saya mendampingi Doi Subianto dalam rangka melakukan perbuatan waris. Menurut keterangan daripada penggugat klien saya ini, bahwa dia itu belum pernah mendapat bagian secara resmi, ya, belum dapat bagian. Ya, memang dia itu sakit. Waktu orang tuanya masih hidup, biaya untuk operasi memang cukup lumayan. Berapa, nanti kita tanyakan berapa tuh jumlahnya untuk operasi kakinya, dan juga itu waktu itu dibiayai oleh orang tuanya. Nah, memang saya sampaikan kalau memang itu dari orang tua membiayai, ya itu namanya orang tua punya kewajiban kepada anak, kan gitu kan. Nah, tapi kalau orang tua meninggal, kan bapaknya meninggal dulu. Tahun berapa meninggalnya apanya? Tahun 2000. 2000 meninggal. Tahun 2000 nah, meninggal. itu aja. Ada juga penetapan itu dari notaris, tapi belum penetapan waris ya. Notaris membagi, bahwa ada bagian ibunya itu, bagian ibunya ada, ya, separuh, terus anak-anak 4 itu dapat juga nih. Dapat 1/10 dapat ya. Masing-masing 1/10, ibu 60%. Jadi 6/10 itu ibunya, yang 1/10 ini adalah 4 orang anaknya. Dan ini menurut si penggugat ini, Pak O ini katanya belum pernah diberikan. Tuh, nah selama ini yang diklaim oleh saudara itu memang ada uang diberikan dari ibunya untuk berobat, gitu loh. Itu yang menurut keterangan beliau. Nah, setelah ibunya meninggal tahun berapa? 2009 ya? 2009 kan ada lagi harta warisan itu, gitu loh. Yang tadi dari orang tuanya laki-laki meninggal ada tulisan, orang perempuan meninggal tahun 2009 harus ada bagi lagi dong, harus dong, gitu loh. Nah, ini kayaknya menurut keterangan dari penggugat ini belum pernah dapat itu. Makanya datang ke kantor saya, ya minta supaya ini digugat gugatan waris ya. Ayo kita laksanakan. Nah, hari ini tadi ada mediasi. Mediasi hari ini. Mediasi ya, lazimnya mediasi itu kan para pihak hadir. Saya udah berusaha, penggugat hadir walaupun sakit ini, tadi pincang-pincang naik ke lantai 3 nih. Ya, saya gotong juga tadi, tarik gitu loh. Ini udah berusaha dengan harapan ada kakaknya datang, terus mediasi. Mediasi ini kan kita udah bicara masalah fakta hukum, bicara gimana baiknya nih keluarga. Nah, tadi ya hakim juga sempat, ini hakim mediator sempat menyampaikan, ini kan sama keluarga gimana. Cuman tadi kan ditanya sama pengacara pihak tergugat, ditanya mana ini tergugatnya. Alasannya sudah tua nih Pak, sudah nggak bisa gitu, nggak bisa, ini bahasa sakitan gitu. Saya sampaikan ya, saya pernah ketemu dulu kok, pernah ketemu, masih sehat, terus sekarang sakit ya. Karena sakit tadi dia bisa nggak hadir, kata hakim mediator tadi, dia bilang nggak bisa Pak, udahlah kita gagal mediasinya gitu. Nah makanya sudahlah, kalau saya ngatakan gagal ya kita kan nggak bisa apa-apa gitu. Ya paling ya kita ya normatif, nanti 2 minggu ke depan kita mau bacain gugatan ke depan, itu kita gugatan. Ya memang sih harapan kami juga ya keluarganya masih inilah, empati lah. Ya mungkin barangkali kenapa sih sebetulnya nih? Ya kalau saya kan bicara faktanya, tapi kan mungkin ada ceritanya nih. Kenapa sih nggak dikasih warisan? Barangkali ya ini bisa disampaikan lah. Nah supaya nanti ngerti lah masyarakat, khususnya orang-orang yang ya orang yang cerah nih, tahu gitu. Coba sampaikan gimana sih, kenapa saya nggak dikasih warisan itu loh, gitu. Begini, waktu papa meninggal, memang saya dikasih, ya saya pergunakan untuk berobat. Ya, tapi itu namanya secara hukum itu namanya bukan warisan. Kata pengacara itu bukan warisan. Namanya warisan itu setelah ya ibu meninggal baru dihitung. Aset-asetnya itu ada itu namanya warisan, itu dibagi. Nah, memang saya ini sebetulnya saya datang ke sini, saya Subianto datang ke sini ini mau berharap tadi mau ketemu kakak-kakak saya, mau mediasi, mau baik-baik, ya karena sulit ketemu kakak saya, nggak bisa ketemu saya itu. Jadi saya terpaksa harus mau mediasi baik-baik di sini di pengadilan. Bukan karena saya mau melawan kakak saya di pengadilan, bukan.
saya mau bertemu, mau mediasi baik-baik di pengadilan, tapi nggak bisa ketemu juga sampai hari ini. Nah, jadi saya itu tadi pertanyaan yang tadi ditanyakan masalah kenapa saya nggak dikasih warisannya. Itu karena memang pertama kakak saya itu tahu saya punya pacar, punya pacar waktu itu bukan keturunan Cina. Pertama bukan keturunan Tionghoa ya. Nah, jadi kedua juga beragama Islam. Nah, itu jadi kok cici saya jadi marah sama saya, benci sama saya, sampai sekarang nggak mau ketemu sama saya nih sampai hari ini. Itu karena itu aja masalahnya, nggak ada lagi masalah lain. Gitu. Tapi ya sampai sekarang memang saya nggak menikah karena saya nurutin pokok kakak saya itu. Saya ikutin kakak saya bilang nggak boleh menikah, saya jadi nggak menikah sampai hari ini. Jadi lain. Betul Pak, ini harus diluruskan nih. Jadi menurut saya selesaikanlah yang begini-gini ini harus selesai dengan baik. Jangan sampai ini meluas ke masalah-masalah lain. Ya. Saya prihatin juga ya kalau ada kejadian begini. Lagi Cuan, kamu coba berdiri ya, coba. Ini enggak sakit coba berdiri. Coba berdiri. Kondisi sakit. Kasih berdiri dulu dia. Ini saya kasih lihat bukti dari rumah sakit ya. Belum lama ini tanggalnya di bawah ini. Dari tahun berapa sakit ini? Tahun berapa nih sakitnya? Mulai sakit ini kan dulu tahun 2003. Oh, Bu masih ada ibu kan? Mama masih ada, ibu masih ada. Udah sakit nggak bisa jalan. Cuman terakhirnya nggak bisa jalan. Mulanya sih masih sakit gitu, terus nggak bisa jalan. Terus saya operasi di Singapura. Operasinya 3 kali saya operasi karena operasi pertama gagal, pasang pen pertama gagal, kedua gagal, sakit, masih sakit. Ketiga tulangnya diganti dengan pen. Nah, pen yang begini tuh, tulang saya diganti dengan pen. Nah, jadi pen ini berhubung dari tahun 2008 udah harus dioperasi lagi karena pen ini katanya patah. Terus dua-duanya ini ambles, pen ini ambles turun karena mungkin waktu itu dibuat pakai jalan terlalu lama, sudah operasi 6 tahun. Jadi pen ini turun ambles, harus dioperasi lagi. Sampai sekarang ini belum dioperasi lagi. Kata dokter ini udah pennya udah ada yang busuk, ya. Kalau nggak buru-buru dioperasi, harus diamputasi, dibuntungin dari pinggul sampai ke bawah ke mata kaki, harus dibuang. Bantu. Saudara-saudara, ini darah daging. Ini foto terakhir ronsen ini belum lama, 12 April tahun 2022 ya. 12 April 2022. Foto terbaru. Ya, ada pennya tuh di pinggul saya, dikasih pen dua-duanya. Nah, terus ini juga ada surat dari dokter ya menyatakan ini harus dioperasi karena sudah busuk, harus dioperasi 2 kaki. Kalau nggak dioperasi ini bisa diamputasi, dibuntungin kakinya dua-duanya. Masa sih tega? Iyalah. Tentu. Ya udah. Mudah-mudahan nanti video ini dilihat oleh teman-teman dari saudaranya atau siapa aja yang kenal, itu dihimbau lah ya. Saya nggak berharap kasus ini harus di peradilan. Malu, mungkin almarhum bapak dan ibu juga sedih melihat ya anak-anaknya seperti ini. Nanti arwah orang tua, arwah papa mama nggak tenang lihat ini saya ditelantarkan begini, yang nggak dibantu sama pokok cici. Arwah papa mama nanti nggak tenang di akhirat sana, di alam sana. Ya udah. Ada juga sakit tumor juga, saya juga. Gitu. Ya. Saya pikir cukup lah ya, nanti mudah-mudahan. Berdiri. Nah, coba. Nah, kayak jangan sampai pikir bohong nanti ya. Tuh. Tuh kan. Ya, ada bekas ininya, nggak usah kasih lihat ya. Nggak usah. Guanya yang ngeri. Harus belak-belekan. Nggak usah. Udah cukup ya? Cukup. Ya.
Jadi saya pikir ini mesti diselesaikan secara baik, ya. Satu darah, satu daging. Jangan biarkan orang lain aja kita mau bantuin. Masa saudara sendiri, adik bungsu, dalam keadaan sakit, susah, nggak dibantu. Ini kan memang hak waris itu harus dapat semua anak. Saya kira itu aja ya. Saya banyak tanya senior, Lius, jangan sampai perkara dah. Lu ngomongin dah sama saudara-saudaranya. Selesaikan secara damai. Saya kira itu ya. Nggak elok lah kalau kasus-kasus begini sampai ke pengadilan. Pemirsa, bantu doa supaya kasus ini cepat selesai. Salam Lius Sungkarisma.